Amerika memulai proses penarikan pasukan dari Afghanistan meski secara resmi baru akan dimulai pada 1 Mei 2021. Komandan pasukan Amerika di Afghanistan, Jenderal Angkatan Darat Scott Miller mengatakan, semua pasukan kami sekarang bersiap untuk mundur. Bagian dari transisi termasuk penyerahan peralatan dan pangkalan militer kepada pasukan Afghanistan. Namun ada sejumlah peralatan yang harus dibawa kembali ke Amerika. Miller berharap bisa meninggalkan pasukan keamanan Afghanistan dalam posisi keamanan terbaik sambil memastikan keamanan pasukan asing saat mereka keluar. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin pada Jumat 23 April 2021 mengirimkan 2 pembom strategis B-52 tambahan dan memperpanjang penempatan kapal induk USS Dwight D. Eisenhower ke wilayah tersebut untuk melindungi pasukan yang ada sesuai kebutuhan. Menurut Austin, akan sangat bodoh dan tidak hati-hati untuk tidak berasumsi bahwa mungkin ada perlawanan terhadap penarikan mundur oleh Taliban. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan bahwa sumber daya lebih lanjut termasuk pasukan dapat dikerahkan ke wilayah itu untuk membantu. CNN mengutip pejabat pertahanan Amerika yang tidak disebutkan namanya melaporkan, Amerika mengirim 650 pasukan tambahan untuk membantu penarikan. Namun Kirby menolak untuk mengkonfirmasi laporan tersebut. Setelah penarikan, satu-satunya pasukan yang ditempatkan di Afghanistan adalah yang dibutuhkan untuk melindungi kedutaan Amerika di sana. Sekarang ada lebih dari 10.000 pasukan koalisi di Afghanistan dengan sekitar 2.500 diantaranya adalah orang Amerika. Miller mengatakan jika ada pernyataan yang menyebut minggu adalah hari di mana Afghanistan kembali ke kekerasan Taliban adalah tidak masuk akal dan tragis. Dia menegaskan Amerika memiliki sarana militer untuk menanggapi secara paksa segala jenis serangan terhadap koalisi dan sarana militer untuk mendukung pasukan keamanan Afghanistan. Namun pernyataan optimis dari Miller tidak sesuai dengan kenyataan. Pemerintah Amerika jelas sangat khawatir penarikan pasukan tersebut akan memunculkan kekacauan. Departemen Luar Negeri Amerika bahkan telah memerintahkan penarikan diplomat dari kedutaan besarnya di Kabul sehubungan dengan situasi keamanan yang memburuk di negara itu. Amerika juga meminta semua warganya untuk segera keluar dari negara tersebut. Pasukan internasional secara resmi akan mulai menarik diri dari Afghanistan pada 1 Mei 2021. Sementara Presiden Amerika Joe Biden telah menetapkan batas waktu 11 September 2021 untuk penyelesaian penarikan tersebut. Penarikan ini menjadi akhir dari perang terpanjang yang dijalani Amerika Serikat. Perang dimulai ketika koalisi pimpinan Amerika pada Oktober 2001 menggempur Afghanistan sebagai buntut serangan 11 September. Sejak itu, perang terus berlarut-larut, bahkan tidak ada gambaran jelas bagaimana bentuk akhir dari perang itu sendiri. Data tentang korban perang berbeda-beda tergantung pada pihak yang merilisnya. Perkiraan paling konservatif oleh kelompok hak asasi lokal dan internasional menunjukkan bahwa hampir 47.600 warga sipil telah meninggal dan yang terluka lebih dari 2 kali lipat jumlah yang meninggal. Sebelumnya, negara itu telah kehilangan setidaknya 1,5 juta orang sebagai akibat langsung dari konflik dengan 2 juta lainnya cacat permanen setelah invasi Soviet tahun 1979 hingga 1989. Meskipun jumlah kematian berkurang setelah penarikan Uni Soviet, itu tidak berarti berhenti. Ketika Amerika dan Inggris meluncurkan operasi Enduring Freedom pada Oktober 2001 yang kemudian diikuti oleh sekutu NATO, tidak ada mekanisme di beberapa tahun pertama untuk mendokumentasikan korban sipil di Afghanistan. Perkiraan paling handal datang hampir 1 dekade kemudian ketika PBB serta berbagai kelompok hak asasi lokal mulai mengumpulkan data. Brown University Amerika kemudian mendokumentasikan angka-angka sebelumnya dari tahun 2001. Menurut perkiraan, setidaknya 2.375 warga sipil terbunuh pada tahun pertama invasi pada tahun 2001 ketika NATO mulai mengambil kendali negara itu dengan dukungan kekuatan udara dan serangan darat Amerika. Kepala Organisasi Perdamaian dan Hak Asasi Manusia Afghanistan, Nizamuddin Katawasi, mengatakan bahwa korban sipil relatif rendah di tahun-tahun berikutnya hingga akhir 2010-an.
Ini karena sedikit perlawanan dari Taliban saat kelompok itu mundur. Sementara menurut Watson Institute, 400 warga sipil kehilangan nyawa pada tahun 2002 dan 450 lebih pada tahun 2003. Angka tersebut semakin menurun menjadi 230 pada tahun 2004 sebelum melonjak menjadi 413 pada tahun 2005 dan 929 pada tahun 2006. Untuk pertama kalinya, korban sipil mencapai lebih dari 1.000 pada tahun 2007 ketika 1.582 nyawa warga sipil hilang. Pola ini tidak pernah berbalik karena 2.118 warga sipil terbunuh tahun 2008, 2.412 pada tahun 2009, dan 2.794 pada tahun 2010. Ini berarti bahwa 13.703 warga sipil Afghanistan meninggal dalam dekade pertama perang. Laporan menunjukkan bahwa jumlah yang terluka setidaknya 2 kali lipat dari jumlah yang meninggal. Sementara pada dekade kedua, yakni tahun 2011 hingga 2001, pertumpahan darah mencapai tingkat tertinggi baru. Misi bantuan PBB di Afghanistan atau UNAMA mulai melacak korban sipil pada tahun 2009. Laporan terbaru UNAMA dilaporkan minggu lalu mencatat tingkat kerusakan yang luar biasa menimpa warga sipil di Afghanistan dalam 3 bulan pertama tahun 2021 dengan 573 meninggal dan 1.210 terluka. Ini berarti meningkat 29% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Laporan UNAMA mengungkapkan keprihatinan khusus atas 37% peningkatan jumlah perempuan yang terbunuh dan terluka. Selain itu juga peningkatan 23% dalam korban anak-anak jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020. Lonjakan korban sipil tercatat sejak dimulainya negosiasi intra-Afghanistan antara perwakilan pemerintah dan Taliban pada September 2020 lalu. Tren peningkatan korban sipil mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 ketika Amerika dan Taliban menandatangani perjanjian Doha yang membuka jalan bagi pasukan asing untuk meninggalkan Afghanistan. Menurut perkiraan, 3.133 warga sipil meninggal pada tahun 2011, 2.769 pada tahun 2012, 2.969 pada tahun 2013, dan 3.701 pada tahun 2014. Saat itulah pasukan asing mengakhiri misi tempur mereka dan masuk ke misi Resolute Support yang berfokus terutama untuk melatih pasukan Afghanistan. Namun hal itu tidak membantu mengurangi kekerasan dan malah mengakibatkan lebih banyak kematian. Sebanyak 3.565 warga sipil meninggal pada tahun 2015, 3.527 pada tahun 2016, dan 3.442 pada tahun 2017. Sementara 2018 sebanyak 3.803 warga sipil meninggal, 3.409 pada 2019 dan 3.035 pada tahun 2020. Kini Afghanistan menuju era baru setelah perang panjang yang penuh darah. Tetapi mereka kembali dihadapkan pada situasi yang tidak pasti. Anak-anak di negeri ini masih melihat masa depan mereka dengan tanda tanya besar. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.